Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suhendra Gusti Tersila Jayani bersama teman-teman saya dari kelompok 4 Farmakofosi A419 akan melakukan presentasi dengan tema pengawasan mutu dan inspeksi diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Aunur Aini Maista Dusila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan mutu. Pengawasan mutu atau yang disebut dengan quality control adalah semua upaya pemeriksaan dan pengujian selama pembuatan untuk menjamin agar suatu produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOTB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan untuk memastikan bahwa pengujian yang diperlukan relevan, bahan yang belum diluluskan tidak digunakan, serta produk yang belum diluluskan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Perkenalkan, nama saya Amira Zanupa Azaria dengan NIM 13519102886. Di sini saya akan membahas tentang persyaratan dasar pengawasan mutu. Yang pertama yaitu sarana prasarana yang memadai, personil yang terlatih, prosedur yang disetujui. Yang kedua yaitu pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dilakukan oleh personil dengan metode yang disetujui oleh pengawasan mutu. Yang ketiga yaitu metode pengujian disiapkan dan divalidasi bila perlu. Yang keempat yaitu pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama proses pembuatan. Yang kelima, produk jadi berisi bahan-bahan yang sudah disetujui pada saat pendaftaran, serta dikemas dalam wadah yang sesuai dan diberi label yang benar. Yang keenam, dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi untuk dibandingkan terhadap spesifikasinya. Yang ketujuh, sampel bahan awal dan produk jadi disimpan dalam keadaan yang cukup untuk dilakukan pengujian ulang bila perlu. Perkenalkan, nama saya Zuhriyah Nur Masudah dengan NIM 13519100275 dari kelompok 4 A419. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pengawasan mutu atau yang biasanya disebut dengan QC atau Quality Control. Bagian QC ini sangat penting dalam suatu industri farmasi karena bagian QC memiliki wewenang untuk meluluskan atau menolak mutu dari bahan awal, produk antara, maupun produk ruahan. Nah, selain itu, bagian QC juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengawasan mutu, lalu untuk mengecek atau memastikan pelabelan yang benar pada suatu wadah, dan juga melakukan investigasi terhadap keluhan yang disampaikan mengenai produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inspeksi diri. Inspeksi diri adalah mekanisme yang berguna dan ampuh untuk melakukan deteksi terhadap kekurangan maupun kesalahan yang terjadi dalam sistem apapun. Tujuan dari inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOTB. Apabila ada ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan, maka akan dilaporkan terhadap pihak yang berwenang dan tindakan korektif akan diambil untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan kualitas produk. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Badillah dengan NIM 13519100279. Di sini saya akan melanjutkan materi seleksi tim inspeksi diri. Tim inspeksi diri terdiri dari inspeksi diri dan anggota tim. Kepala bagian manajemen mutu hendaklah seorang apoteker yang sudah terdaftar dan terkualifikasi.
Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu hendaklah diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemastian mutu, termasuk memperkarsai dan mengawasi audit internal atau inspeksi diri berkala. Daftar sebagai pedoman untuk inspeksi diri hendaklah berisi pertanyaan mengenai ketentuan KPOB yang mencakup antara lain penyimpanan bahan, peralatan, pengawasan mutu, sanitasi dan higien. Lalu yang kelima ada program validasi dan revalidasi, kalibrasi alat atau sistem pengukuran, prosedur penarikan kembali obat jadi, penanganan keluhan, pengawasan label, hasil inspeksi diri sebelumnya, dan tindakan perbaikan. Lalu ada personalia, ada bangunan, dan yang terakhir ada dokumentasi. Kenalkan, nama saya Izatul Ma'rifah dengan NIM 135 1910277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai frekuensi inspeksi diri. Inspeksi diri dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, dan inspeksi keseluruhan departemen dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Namun jika terjadi situasi khusus seperti penolakan kiriman obat jadi atau penolakan berulang terkait masalah kualitas, inspeksi diri dapat dilakukan lebih awal di masing-masing area sebelum inspeksi diri yang telah dijadwalkan sebelumnya. Lalu terdapat 5 tahapan dalam persiapan inspeksi diri. Yang pertama, kita harus menyiapkan waktu dan area untuk inspeksi diri. Yang kedua, menentukan tim yang akan melakukan inspeksi diri. Yang ketiga, menyiapkan observasi yang akan dilakukan dan menyiapkan laporan observasi. Yang keempat, distribusikan laporan observasi ke manajer mutu. Lalu yang kelima, yang terakhir, manajer mutu akan menyiapkan kesimpulan laporan dan juga menemukan dan merencanakan untuk mengatasi masalah secara efektif. Perkenalkan, nama saya Suhendra Gustisla Cahyani dengan NIM 13519100284. Di sini saya akan menjelaskan isi dari slide 12. Jadi, dalam slide ini kita akan mempelajari tentang hal yang harus diperhatikan dalam inspeksi diri. Yang pertama ada rapat pembukaan atau diskusi. Rapat pembukaan atau diskusi diperlukan sebelum inspeksi diri atau untuk membahas agenda dan cakupan inspeksi. Yang kedua, komunikasi antara auditor dan audit harus dijaga. Yang ketiga, pengamatan audit harus didasarkan pada bukti objektif seperti pengamatan langsung terhadap proses yang sedang berjalan, wawancara personil, atau evaluasi data yang tercatat. Yang keempat, jika selama inspeksi terdapat ketidaksesuaian kritis, maka tindakan harus segera dilakukan agar kita bisa bersama untuk mendapat kemauan yang kita dapatkan dengan secara bermusyawarah, jadi tidak perlu ada yang pihak dirugikan. Yang kelima, pada akhir inspeksi melalui pertemuan penutup atau penutupan, auditor menyampaikan observasi dan rekomendasi dari area yang diaudit. Jadi, laporan akhir yang dibuat oleh QE tidak hanya mencakup kesalahan atau kekurangan dalam area atau sistem tertentu, tetapi juga mencantumkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah secara efektif dalam kerangka waktu yang diberikan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas di dalam area atau sistem. Nama saya Muhammad Surya Ramadan dengan NIM 13519102880. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CAPA inspeksi diri. Nah, apa sih itu CAPA? CAPA atau Corrective and Preventive Action terdiri dari 2, yaitu CA dan PA. CA atau tindakan korektif yaitu mengoreksi non-conformity atau NC dan penyimpangan yang terjadi maupun yang terdeteksi. Sedangkan
TPA atau tindakan preventif, yaitu mencegah terjadinya NC kembali dan pencimbangan yang potensial bermasalah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu menetapkan masalah secara jelas. Lalu yang kedua evaluasi, yaitu menghitung luas atau besar masalah dan dampaknya. Lalu yang ketiga investigasi, yaitu membuat rencana investigasi terhadap masalah tersebut. Lalu yang keempat analisis, yaitu lakukan analisis secara saksama. Lalu yang kelima rencana tindakan, yaitu menyusun daftar tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang keenam implementasi, yaitu melaksanakan tindakan yang direncanakan. Dan terakhir tindak lanjut, yaitu verifikasi dan menilai efektivitasnya. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara rutin, terutama pada situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penarikan kembali obat jadi atau terjadi penolakan yang berulang. Semua saran untuk tindakan perbaikan ada baiknya dilaksanakan. Prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasi dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Nah, ini untuk daftar pusakanya kami ambil dari lampiran peraturan Kepala BPOM nomor HK 03123061115629 tahun 2011. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan atau informasi kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.